Halo semua, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 17 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Tanggal 17 ini kita sedang berusaha untuk menampilkan diri ke lingkungan di luar kita. Jadi ada di diri kita yang memang harus ditunjukkan di tempat umum. Kalaupun kita tadinya tidak merasa percaya diri, ya, ini kan penggambaran dari empowerment, karena kita sudah mampu memisahkan mana yang membuat kita kuat, mana yang membuat kita menjadi lemah. Jadi cara berpikir, pandangan terhadap diri kita, self image namanya, yang membuat kita merasa rendah diri itu sudah bisa kita atasi, dan kemudian masuk ke dalam ranah sosial di mana kita dengan penuh percaya diri menunjukkan siapa diri kita, atau orang di sekitar kita tanpa bisa kita hindari, mereka akan meneliti bagaimana kita. Dan itu biasa ya, apalagi di dunia kerja. Biasanya orang melihat seseorang, itu orang lain, itu dari latar belakang kemampuannya, karena memang areanya pekerjaan. Nah, satu kartu yang sudah keluar jumping ini, saya tidak tahu bacanya, Pirit ini, Pirit, inherent value, knowing your worth, self appreciation, genuine abundance and prosperity within. Jadi memang ini menguatkan tadi penggambaran dari beruang putihnya tadi. Ya, jadi memang kita merasa confidence dengan apa yang ada di diri kita. Nah, kalau kita lihat 3 kartu yang jumping dari Queen Oracle, ini kan resistant ini adalah kita menahan agar sesuatu yang harusnya lepas itu tidak kita lepaskan. Tetapi karena ini kan sebenarnya setara dengan gambar ini, ya. Jadi somehow walaupun berat di masa lalu, tapi kita bisa melepaskan. Jadi artinya kita bisa membedakan mana cara berpikir kita yang tidak menunjang rasa percaya diri kita. Nah, karena kita bisa melepaskan dari tekanan-tekanan tersebut, karena semua tekanan, semua yang membuat kita stres itu kan datangnya bukan dari luar. Memang luar membuat stres, tapi pengkodingan bagaimana dia berpengaruh pada kita itu bukan proses yang ada di luar, tapi prosesnya di dalam diri kita. Dan kalau kita bisa membersihkan cara berpikir negatif itu menjadi positif, katakanlah orang lain sikapnya tetap negatif, tetapi kita mampu mengkoding, membuatnya, bukannya kita membuatnya menjadi blawur gitu ya, tapi kita bisa mengerti bahwa dia punya masalah dengan diri sendiri. Jadi ini bukan masalah saya tidak mampu, tapi memang ada hal lain, ya, ada hal lain. Jadi hal seperti itu tidak membuat kita menjadi rendah diri. Nah, karena kita sudah mampu membedakan mana yang real, mana yang hanya ekspektasi dari pemikiran kita, maka kita lebih dimungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Jadi tidak kita tidak menjadi terlalu kejam menilai diri sendiri. Nah, kalau kita sudah mampu bahagia, tidak ada lagi yang membuat kita cemas, tidak ada lagi yang, bukan berarti tidak sama sekali, tetapi kita sudah sampai pada titik cukup dewasa dan kita bisa menjadi happy kapanpun kita mau, maka ini membuka jalan kepada kita untuk mampu surrender, mampu untuk berserah diri. Ya, karena kita bagaimanapun juga apa yang menjadi kemampuan kita, termasuk apa yang menjadi kegagalan kita, itu kan sebenarnya bukan milik kita pribadi. Kalau ada orang pintar banget, apakah kemudian itu menjadi haknya dia sepenuhnya? Dan bagaimana orang yang tidak terlalu mampu, apakah itu kesalahan dia? Kan logikanya kalau kita orang yang percaya bahwa di bumi ini semua orang dikasih apa yang memang menjadi faith-nya, ya, nasibnya dia. Dan kalau ada orang yang lahir dengan kemampuan yang kita bilang spesial, ya, spesial itu dalam arti punya kebutuhan khusus, kan tidak berarti orang tersebut nilainya lebih rendah. Kalau kita percaya bahwa semua harkat manusia di dunia ini adalah sama, maka ya semua sama, tapi dengan perbedaan karakter, karena
dunia ini membutuhkan semua variasi dari orang. Supaya apa? Supaya kita mampu menghargai diri kita dan orang lain, kan itu. Begitu kita sudah sampai pada titik itu, kita semua menyerahkan diri. Jadi kalau saya pinternya cuman sampai sebatas ini pada saat ini, ya memang saat ini saya dikasih kemampuannya segini. Apakah saya akan stuck di sini? Kan belum tentu. Setiap orang punya kemampuan belajar beda-beda. Nah, ketika kita sampai pada titik mampu berpikir seperti itu, maka katakanlah kita bisa menyatu, sebenarnya menyatu, surrender itu menyatu dengan apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh semesta. Dan begitu semua kita bisa serahkan, kan yang ada, yang tinggal di kita adalah kita mampu bahagia, karena kita tidak harus jungkir balik untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya di dalam diri kita, self value tadi. Nah, self value itu datangnya sepertinya pada hari ini, ya karena bulan ada di Virgo, itu ketika kita sedang healing, ya healing itu termasuk bagian dari Virgo, healing, dan kita membuat perubahan yang besar dalam cara kita berpikir, dalam cara kita mengelus emosi dan perasaan kita, ya itu energinya Virgo yang dialiri energi dari Uranus. Jadi kita yang biasanya tidak terlalu menghargai diri kita, sekarang kita ingin healing, kita nggak mau dalam situasi begitu terus. Dan memang yang membuat kita berpikir buruk tentang diri kita adalah karena kita terlalu suka mengkritik, yaitu dari Merkurius retro. Dan biasanya kritik itu larinya keluar. Tapi entah kenapa hari ini tuh seperti kritik yang pernah kita keluarkan itu seperti balik lagi karena retro. Merkuriusnya retro. Jadi kayak kalau kita sering mengkritik orang lain, kita punya kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kritik itu balik ke kita hari ini. Jadi ya kalau kita mengkritik tujuannya adalah membangun, tujuannya adalah membantu orang menjadi lebih baik, itu kan bentuknya bukan kritik tapi dukungan. Jadi niatnya sama-sama membantu, tetapi kalau ada nilai agresif di situ kan beda banget. Nah, kayaknya kalau memang energi ini ada ke kita, hari ini kembali ke kita. Seberapa sering kita mengkritik orang mungkin kembali ke kita, atau kita biasanya nggak pernah ngeritik tapi hari ini kita dapat kritikan. But it's okay. Kenapa? Karena bulan itu sextile dengan Venus. Artinya kalau kita mampu memilah-milah tadi seperti saya ceritakan, bahwa kadang-kadang orang mengkritik itu adalah bukan untuk membangun tetapi untuk merendahkan kita. It happens all the time, ya. Dan kita mampu melihat harga diri kita nggak seperti itu, ya. Jadi artinya hari ini kemungkinan kita menerima kritik, tapi kalau kita cukup dewasa, mampu merespon secara proporsional, ya, tidak terlalu berlebihan, tidak mudah sakit hati, tidak terlalu sensitif, ambil yang positif aja, buang hal yang negatif, tidak perlu berprasangka, tidak perlu disimpan di kepala dan di hati apapun kata orang yang mungkin menyakiti kita. Ya, kita bisa bertahan hari ini dengan nyaman, dengan pleasure. Karena apa? Karena ya udah memang segini kita kok, dan saya yakin apapun kemampuan saya ini kan sebenarnya adalah pemberian. Saya mengupayakan, tapi sampai seberapa jauh, ya itu memang pemberian. Yang penting kita mengupayakan. Kalau kita lihat dari kartu yang muncul hari ini, empati itu kan artinya kalau yang kritik biasanya kita berusaha untuk segera memperbaiki. Kalau empati itu sebaliknya, justru kita melihat kalaupun ada orang salah, mulut kita tidak berkata buruk tetapi membangun supaya bentuknya adalah dukungan. Ini gini caranya. Jadi nggak perlu gitu amat sih, nggak ngerti ya kamu. Jadi beda sekali, bukan itu kalimat yang keluar. Jadi kalimat ada yang bisa aku bantuin? Sini, mana? Mas, soalnya mana? Kayak gitu. Jadi bahasanya lebih lembut.
Nah, challenge-nya adalah kita sendiri merasa harus semuanya perfeksionis. Jadi, kalau kita perfeksionis, maka kata-kata seperti tadi, kamu gitu aja nggak bisa, ini tinggal gampang gini, bukannya dikerjain dari tadi. Itu kan, itu adalah karena kita mengharap semuanya itu perfect. Kita ngomong langsung ada respon balik. Yang namanya orang itu kan selalu butuh waktu untuk merespon. Jadi, kita kayaknya perlu sabar hari ini ya. Jadi advice-nya adalah ya, kalau kita mau berperan sebagai pembina, maka kewajiban kita adalah memastikan hasil akhir bagus, bukan memastikan kita mengajar dengan cara kita. Beda ya. Jadi poin dari pembina, guru, dosen itu bukan di gurunya, bukan di dosennya, tapi hasil akhir di murid atau mahasiswanya. Kalau mahasiswanya berhasil, apapun metodenya, itu artinya yang berhasil dosen, tapi nilainya keluar dari mahasiswanya. Bukan saya udah ngajarin semua, babnya udah saya kasih tahu semua, dia tetap nggak ngerti. Berarti dia bodoh. Sering kan orang ngomong gitu. Nah, kalau cara ngajarnya yang menurut dia udah bagus, tapi nggak bisa dimengerti sama orang lain, jadi yang salah siapa? Nah, jadi yang namanya pembelajaran itu memastikan orang itu memahami karena ingin mengerti, dan secara aktif partisipatif dia belajar sendiri tanpa harus dimarahin. Nah, itu adalah memotivasi orang untuk belajar. Nah, responsibility atau tanggung jawab dari pembina, dan kita pembina tidak hanya di lingkungan sekolah tapi di tempat kerja sama anak. Itu yang paling baik adalah membangun rasa percaya diri tersebut supaya orang yang bersangkutan yang mencari sendiri ilmu dan kemampuan tersebut. Nah, memang hasil akhirnya adalah perspektif, wisdom, guidance. Memang hari ini adalah tentang bagaimana kita berusaha untuk mengajarkan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan baik, tapi kita perlu untuk bersikap seperti pembimbing, pembina yang baik tadi, fasilitator istilahnya, bukan hanya ngajarin dengan mulut, tapi memastikan hasil akhirnya bagus dan memotivasi orang untuk belajar lebih baik, dan dia sendiri yang menemukan jawaban dari semua persoalan yang terkait dengan keterampilan yang akan diajarkan. Allow us to comfort and cradle you in these changing and challenging times. We are always here for you. Kalau tadi ini bahasanya saya ambil untuk kita sebagai pembimbing, yaitu kita yang memberi perasaan nyaman, lingkungan yang kondusif buat orang belajar hal yang sangat sukar. Dan kalau kapanpun dia membutuhkan bantuan kita, kalau dia tiba-tiba melihat masalah dan dia tidak bisa mengkaitkan dengan rumus misalnya, kita bantuin untuk sampai dia menemukan, oh iya gini caranya. Nah, kalau kita mampu berbuat gitu pada orang yang kita bimbing, maka sebenarnya sama dengan bagaimana universe memperlakukan kita. Kita kan juga manusia yang tidak pernah berhenti belajar. Bagaimana cara kita belajar adalah secara aktif, partisipatif, mengenal kehidupan, mengambil hikmah dari pelajaran kita, baik buruknya adalah untuk membuat kita lebih bersemangat, lebih antusias mengenal, mengetahui, menghayati kehidupan itu, yang pada akhirnya adalah kita menjadi lebih dekat dengan pencipta kita, surrender tadi. Ketika kita merasa bahagia, mengerti lebih banyak tentang spiritualitas. Itu yang dimaksud di sini. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.